Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan mata kuliah Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan yang beranggotakan 1. Eva Apriani, 2. Iman Abdi Pratama, 3. Aris Setiawan, dan keempat Yohanes Renita. Di sini kami akan sedikit menyampaikan materi mengenai model pertumbuhan 1. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak videonya. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai model pertumbuhan Harrod-Domar. Saya di sini akan menjelaskan yang pertama definisi pertumbuhan Harrod-Domar. Teori pertumbuhan Harrod-Domar dikembangkan oleh R.F. Harrod dan F.C. Domar. Kedua ekonom ini mengemukakan teorinya secara terpisah. Harrod menjelaskan teori pertumbuhannya pada tahun 1939 dalam Economic Journal, sedangkan Domar menyatakan teorinya pada tahun 1947 dalam jurnal American Economic Review. Walaupun dikembangkan secara terpisah, namun kedua teori ini memiliki inti yang sama, sehingga kedua teori ini dikenal sebagai teori pertumbuhan Harrod-Domar. Model pertumbuhan Harrod-Domar dibangun berdasarkan pengalaman dari negara-negara maju. Model yang dibangun berbasis perekonomian kapitalis maju dan berusaha mengevaluasi atau studi persyaratan pertumbuhan mantap negara maju. Harrod dan Domar memberikan peran penting pembentukan investasi terhadap proses pertumbuhan ekonomi suatu negara. Investasi dianggap faktor penting karena memiliki dua karakter atau dua peran sekaligus dalam mempengaruhi perekonomian, yaitu pertama, investasi yang berperan sebagai faktor yang dapat menciptakan pendapatan. Artinya investasi mempengaruhi sisi permintaan. Kedua, investasi dapat memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan meningkatkan stok modal. Artinya investasi akan mempengaruhi dari sisi penawaran. Yang kedua yaitu asumsi teori pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar. Teori Harrod-Domar ini mempunyai beberapa asumsi sebagai berikut. Yang pertama, perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh dan barang-barang modal yang terdiri dalam masyarakat digunakan secara penuh. Yang kedua, perekonomian yang terdiri dari dua sektor, yaitu rumah tangga dan sektor perusahaan. Berarti pemerintah dan perdagangan luar negeri tidak ada. Yang ketiga, besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya pendapatan nasional. Berarti fungsi tabungan yang dimulai dari titik nol. Yang keempat yaitu kecenderungan untuk menabung, besarnya tetap. Demikian juga rasio atau modal output dan rasio penambahan modal output. Yang ketiga yaitu teori model pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi, tabungan, dan investasi kemudian dirumuskan dalam rumus Harrod-Domar. Rumus ini didasarkan pada asumsi bahwa masalah pembangunan pada dasarnya merupakan masalah penambahan investasi modal. Masalah keterbelakangan adalah masalah modal. Kalau ada modal dan modal diinvestasikan, hasilnya adalah pembangunan ekonomi. Atau dapat diibaratkan COR sama dengan K. Untuk penjelasan yang keempat yaitu model pertumbuhan ekonomi teori Harrod-Domar. Pertumbuhan nasional ditunjukkan oleh besarnya GNP yaitu delta Y besar per Y besar yang dipengaruhi oleh rasio tabungan nasional dan rasio modal output nasional dan dinyatakan dengan persamaan rumus berikut. Delta Y besar per Y besar sama dengan S kecil per K kecil. S kecil di sini yaitu rasio tabungan nasional. K kecil yaitu rasio modal output nasional. Komponen delta Y per Y menunjukkan tingkat pertumbuhan output yang dinyatakan dalam persentase perubahan output. Persamaan ini merupakan persamaan Harrod-Domar yang disederhanakan yang menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan output delta Y per Y ditentukan bersama oleh rasio tabungan dan rasio modal output COR sama dengan K. Model persamaan Harrod-Domar menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan output berkolerasi positif dengan rasio tabungan. Semakin tinggi tabungan
dan kemudian diinvestasikan, maka semakin tinggi outputnya. Sedangkan korelasi antara COR dengan tingkat pertumbuhan output adalah negatif, yaitu semakin besar COR, maka semakin rendah tingkat pertumbuhan output. Untuk penjelasan yang kelima yaitu titik perbedaan teori Harrod dan Domar. Titik perbedaan yang pertama yaitu Domar menganggap investasi memegang peranan kunci di dalam proses pertumbuhan dan memberikan tekanan pada ciri ganda. Tetapi Harrod menganggap tingkat pendapatan sebagai faktor paling penting di dalam proses pertumbuhan tersebut. Sementara Domar menjalin hubungan antara penawaran dan permintaan investasi. Harrod di pihak lain menyamakan permintaan dan penawaran tabungan. Yang kedua yaitu model Domar hanya didasarkan pada satu laju pertumbuhan, tetapi Harrod menggunakan 3 laju pertumbuhan yang berbeda, yaitu laju aktual, laju terjamin, dan laju natural. Yang ketiga yaitu Domar mempergunakan kebalikan dari rasio modal, sedangkan Harrod mempergunakan rasio modal output marginal. Yang penjelasan yang keenam yaitu kekurangan teori pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar. Yang pertama, kecenderungan menabung dan rasio modal output adalah tidak konstan. Yang kedua, buruh dan modal tidak dapat dipergunakan dalam proporsi tetap. Yang ketiga, harga tidak akan konstan. Yang keempat, tingkat suku bunga berubah. Yang kelima, program pemerintah tak dapat diabaikan. Yang keenam, perilaku wira swasta tidak dapat diabaikan. Yang ketujuh, kegagalan membedakan barang modal dengan barang konsumen. Yang kedelapan, menurut Profesor Ross, sumber utama ketidakstabilan dalam sistem Harrod terletak pada akibat akses permintaan dan penawaran dalam keputusan produksi dan tidak pada akibat langkahnya modal atau berlebihnya keputusan investasi. Negara-negara yang menggunakan teori Harrod-Domar. Negara-negara yang menerapkan teori Harrod-Domar ini negara-negara pesemakmur atau bekas jajahan Inggris. Negara-negara tersebut dimodali dan diawasi oleh negara Inggris. Pada kenyataannya, model Harrod-Domar kurang cocok untuk kondisi negara-negara berkembang, di mana karakteristik negara berkembang ditandai dengan tingginya jumlah angkatan kerja dan banyaknya investasi dilakukan langsung oleh rumah tangga. Baik, materi selanjutnya adalah model distribusi menurut Kaldor. Menurut Kaldor ada 2 kelompok dalam masyarakat, yaitu kelompok kapitalis dan kelompok buruh. Masing-masing kelompok mempunyai propensity to save atau yang dilambangkan dengan S yang berbeda. Di sini bisa dicontohkan semisal lambang SP untuk kelompok ekonomi di perkotaan, sedangkan untuk SB untuk kelompok ekonomi perdesaan, dan kita anggap bahwa SP lebih besar dari SW. Jadi model Kaldor menunjukkan akan adanya trade-off atau pilihan antara GDP atau Gross Domestic Product yang cepat tetapi dengan distribusi pendapatan yang timpang, atau pertumbuhan GDP yang lambat tetapi dengan distribusi pendapatan yang lebih merata. Model akumulasi model Joan Robinson. Joan Robinson dalam bukunya The Accumulation of Capital membangun model pertumbuhan ekonomi yang sederhana berdasarkan aturan main kapasitas. Model ini tidak begitu banyak berkaitan dengan pergeseran equilibrium dalam perekonomian kapitalis, tetapi ditambah dengan pengkajian sifat-sifat pertumbuhan equilibrium. Asumsi-asumsi model akumulasi model Joan Robinson. 1. Perekonomian liberal yang tertutup. 2. Dalam perekonomian itu hanya ada buruh dan modal sebagai faktor produksi. 3. Untuk memproduksi suatu output tertentu, modal dan buruh dipergunakan dengan proporsi tetap. 4. Kemajuan teknik yang netral. 5. Tidak ada kelangkaan buruh dan pengusaha dapat memperkerjakan buruh sebanyak yang mereka sukai. 6. Hanya ada 2 kelas pekerja dan pengusaha yang menjadi penerima pendapatan nasional. 7. Para pekerja sama sekali tidak menabung dan membelanjakan seluruh upahnya untuk konsumsi. 8. Para pengusaha sama sekali tidak mengkonsumsi tetapi menabung dan menanamkan keseluruhan pendapatan mereka yang didapat dari laba untuk pembentukan modal. 9. Tidak ada perubahan dalam tingkat harga. Zaman keemasan.
Artinya perekonomian bisa disebut zaman keemasan ketika laju pertumbuhan penduduk dan laju pertumbuhan modal berada dalam titik equilibrium. Menyimpang dari lintasan zaman keemasan. Artinya antara laju pertumbuhan penduduk lebih tinggi daripada laju pertumbuhan modal yang akan membawa pada tingkat pengangguran. Ke arah lintasan zaman keemasan. Artinya laju pertumbuhan modal lebih besar dari laju pertumbuhan penduduk yang dapat dicapai melalui perubahan teknologi. Pembagian masa dalam model akumulasi modal John Robinson. Masa keemasan. Masa keemasan timpang, masa kusam, masa keemasan terkendali, masa keemasan palsu. Masa platina meleset, masa platina merayap, dan masa platina palsu. Kelemahan model ini. Yang pertama, laju akumulasi modal rendah dibanding laju pertumbuhan potensial. 2. Ekonomi tertutup. 3. Mengabaikan faktor kelembagaan. 4. Tingkat harga konstan. 5. Koefisien produksi tetap. Baik, materi selanjutnya adalah model jangka panjang Solo. Dari hasil jangka panjang untuk model Solo diperoleh hasil bahwa investasi dan tenaga kerja memiliki pengaruh yang signifikan dan memiliki koefisien positif dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Investasi memiliki dua fungsi, yaitu untuk memperbesar kapasitas produksi dan meningkatkan pendapatan. Variabel tenaga kerja juga memiliki hasil yang signifikan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hasil ini sesuai dengan teori Solo sendiri, di mana pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak terlepas dari peran tenaga kerja sebagai pelaku dalam proses kegiatan produksi. Nah, selanjutnya adalah variabel teknologi. Dalam jangka panjang tidak signifikan dan memiliki koefisien negatif. Dengan semakin tinggi teknologi dalam proses produksi, maka penggunaan tenaga kerja akan semakin menurun. Hal ini adalah yang kemudian dapat memicu peningkatan pada pengangguran. Tingginya angka pengangguran akan menurunkan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita, sehingga pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Itu tadi materi dari kelompok kami mengenai model pertumbuhan 1. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.